Pentingnya retorika itu apa? Kata Al-Farabi, retorika itu salah satu tugasnya filosof. Saya tidak tahu kalian sudah ngaku filosof apa belum, meskipun sudah sering ikut ngaji. Ya karena Al-Farabi ini berada dalam diskursus wacana kefilsafatan, maka kalimat beliau ini salah satu tugas filosofis, tugasnya para filosof. Tapi sebenarnya tugas siapapun yang mendapat anugerah kebenaran dari Allah. Dalam rangka apa? Menyampaikan kebenaran itu untuk sesamanya. Jadi jangan dikira saya tidak filosof, Pak. Kalau begitu kan tidak wajib berretorika. Siapapun yang oleh Allah mendapat anugerah kebenaran, berarti dia juga dapat amanah untuk menyampaikannya. Jadi kalian nambah ilmu harusnya tambah kontributif, tambah baik untuk sesamamu. Itulah mengapa nanti Plato, Aristoteles dan kawan-kawan di konsep etiknya kan punya rumus orang itu tambah pinter harusnya tambah baik. Jadi tidak bisa tidak. Kok ada orang tambah pinter tidak tambah baik, ya kesimpulannya sebenarnya dia belum pinter, ilmunya kurang manfaat. Yang kedua, retorika itu penting untuk membangun konsensus sosial. Jadi di Fususul Madani itu kan sebenarnya Al-Farabi banyak menjelaskan tata hidup sosial, hidup bersama. Yang hidup bersama ini perlu kesepakatan-kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini kan lahir dari kesetujuan bersama. Orang bisa setuju bersama ketika ada yang ngajak. Orang yang ngajak ini penting untuk ahli retorika. Maka pentingnya retorika antara lain membangun konsensus sosial, kesepakatan sosial. Yang ketiga, apa pentingnya retorika? Retorika juga latihan pembentukan watak rasional dalam hidup kita. Orang yang ingin berretorika itu kan otomatis dia berpikir 2 kali lipat. Tidak sekedar sampai di titik saya paham, tapi bagaimana saya menjalankannya, bagaimana saya menyampaikannya. Berarti kalian dilatih agar hidup intuisi rasionalmu. Yang di rumah ini misalnya harus tidur jam 10 malam. Apakah itu yang anak kecil, apa yang mahasiswa, atau yang sudah dewasa? Ngajak tidur anak kecil dengan ngajak tidur mahasiswa, dengan mengajak tidur yang dewasa itu pasti beda-beda. Kebenaran yang disampaikan sama, yaitu sehatnya tidur jam 10 malam misalnya. Tapi cara mengajak anak kecil, mengajak yang remaja, dengan mengajak yang dewasa bisa beda. Jadi terus kalian berpikirnya kan 3 kali. Oh, untuk adikku yang kecil biar tidur jam 10 malam, enaknya diiming-imingi saja. Kalau tidur jam 10, nanti tak beliin ini, tak beliin itu. Kalau anak kecil tertarik begitu. Kalau untuk yang mahasiswa biar tidur jam 10 malam, enaknya lampunya dimatikan, sinyalnya dimatikan. Turu mesti, sinyalnya mati itu tidak bisa ngapa-ngapain sudah, biar dia tidur. Kalau yang dewasa
Nanti baru bisa diajak ngomong, mohon tidur jam 10 ya, sehat loh. Kalau enggak nanti darah tingginya naik loh. Kalau enggak nanti, ketika anak ngono wedi kalau yang sudah tua. Kolesterolnya bisa naik itu. Ayo monggo tidur. Beda-beda, 3 level manusia. Untuk menyampaikan satu kebenaran yang sama, perlu strategi yang beda, jalan pikiran yang beda-beda. Karena kita punya asumsi pemahaman sendiri tentang yang kecil, yang remaja, yang dewasa. Itulah pentingnya retorika. Kita tambah pinter. Yang keempat, retorika juga melatih keterampilan komunikasi dengan massa, keterampilan ngomong di depan orang. Ini juga kan penting. Banyak loh yang ngomong di depan orang grogi, deg-degan. Kadang di depan temannya sendiri juga tidak nyampe. Nah, penting kalian latihan ini. Jadi ini beberapa aspek yang diuraikan oleh Al-Farabi di kitabnya tentang pentingnya berretorika. Kata beliau, ini salah satu ilustrasinya ya, para filosof hendaknya menyikapi setiap kelompok masyarakat dengan apa yang lebih mendekati pemahaman dan akal budinya, dan meluruskannya dengan apa yang mampu mereka lakukan. Sebab kadang-kadang sulit bagi orang untuk memahami satu hal, atau mereka tidak mampu melakukannya. Kesulitannya memotivasi mereka untuk menolaknya dan mendorong mereka untuk meninggalkan dan membuangnya. Plato mencontohkan dalam hal ini, dokter yang terampil dan lembut akan menawarkan kepada orang sakit obat-obatan yang berguna baginya dalam makanan yang biasa dan menggugah selera. Jadi retorika itu tugas kita, orang pinter, para filosof yang dianugerahi kebenaran. Untuk apa sih? Menyampaikan kebenaran tadi sesuai yang bisa dipahami audiennya. Itu tadi yang istilahnya qaulan baligho, yang nyampe. Dia harus pinter melakukan gaya, melakukan modifikasi-modifikasi kata, tata kalimat yang bisa dipahami audiennya. Karena kadang-kadang kalau kita menyampaikannya tanpa diolah, mereka tidak paham, mereka bingung, mereka mulet. Orang yang merasa tidak paham, merasa mulet, merasa bingung, itu biasanya terus menyimpulkan, itu tidak penting, itu jelek, itu buruk, karena mereka tidak paham. Itu nanti jadi beban di kita. Oleh karena itu, yuk latihan menyampaikan yang pas, yang dipahami audien. Ini audiennya anak TPA atau mahasiswa, kalian kan harus pakai gaya yang berbeda. Ini anak-anak umum ini, kalau saya kasih banyak bahasa Arab, yang mereka nanti stres, dianggapnya saya ngaji, nanti angkat tangan dianggap dungo misalnya. Ini alumni luar negeri, Inggrisnya bagus sih, mungkin lebih enak sedikit-sedikit disisipi bahasa Inggris. Ini namanya retorika. Kata Al-Farabi, Plato mengilustrasikan kita itu jadi seorang dokter yang baik. Dokter yang baik itu kalau ngasih obat, tidak kok obat yang membuat orang lari, tapi yang orang nganggapnya seperti makanan yang menggugah selera. Jadi orang terus tertarik, sehingga kebenaran terus tidak lepas. Inilah maksudnya pentingnya retorika. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sudah sedikit kita singgung ya, kalau di semua tokoh sebelumnya juga sudah menjelaskan ini, bahwa retorika itu memang punya dua wajah. Yang satu
dia akan menjadi alat kejahatan, alat keburukan. Yang kedua, dia jadi jembatan menuju kebaikan. Yang pertama oleh Al-Farabi dicontohkan dengan Plato dan kawan-kawan, Aristoteles dan kawan-kawan. Yang kedua yang buruk dicontohkan kelompok sofisme. Dan ini diambil oleh Al-Farabi untuk menjelaskan dua wajah retorika. Kita ikut kubunya Aristoteles dan kawan-kawan ataukah kelompok sofis dan kawan-kawan. Yang satu berretorika untuk kebenaran, kebaikan. Yang satu berretorika hanya untuk membela kepentingannya sendiri dan keuntungannya sendiri. Kebenarannya nomor sekian, yang penting saya menang. Kebenarannya nomor sekian, yang penting saya untung. Itu gaya sofis. Ini yang diambil oleh Al-Farabi untuk menjelaskan ada dua wajah dari retorika.